Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja. Hari ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Killer Toon. Film ini rilis pada tanggal 27 Juni 2013 yang disutradarai oleh Kim Yong Kyun yang berasal dari Korea Selatan. Film ini menceritakan tentang seorang komikus webtoon bernama Ji Yeon Kang yang cukup tenar dengan kisah horornya. Cerita yang ia tuliskan di dalam webtoonnya tersebut ternyata adalah kisah pembunuhan yang kemudian terjadi di dunia nyata. Langsung saja kita simak alur ceritanya. Wanita yang berambut pendek ini bernama Seo Mi Suk, yang merupakan seorang publisher yang bekerja pada website komik. Pada saat Seo Mi Suk memilih untuk lembur hingga larut malam, sesuatu yang mengejutkan Seo Mi Suk terjadi. Saat ia mengambil minumannya, naskah komik yang ia download ternyata langsung hadir di komputernya. Padahal sebelum Seo Mi Suk tinggalkan masih dalam proses downloading. Hal aneh tidak terhenti di situ saja, sebab naskah itu ternyata berisikan semua memori dan rahasia Seo Mi Suk yang tidak pernah ia ceritakan terhadap orang lain, yakni mengenai kematian ibunya yang buruk rupa yang gantung diri pada saat ia masih kecil. Kecemasan Seo Mi Suk pun semakin bertambah pada saat hal aneh lainnya mulai hadir, hingga Seo Mi Suk pun mati dengan keadaan yang sadis. Yang uniknya, kematian Seo Mi Suk sesuai dengan apa yang tergambar di dalam komik. Dan hal itu sangat mirip dan persis. Esok harinya, seorang detektif bernama Lee Ki Chol dan Kim Yong Soo datang untuk menyelidiki kasus tersebut. Celakanya, kematian dari Seo Mi Suk tersebut justru dimanfaatkan oleh kedua detektif tersebut. Mereka memanfaatkan kematian Seo Mi Suk demi popularitas mereka berdua. Padahal sebelumnya ia telah melabeli kasus yang terjadi tersebut sebagai tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh Seo Mi Suk. Kedua detektif tersebut mencurigai Kang yang merupakan seorang penulis. Karena kejadian tersebut serupa dengan webtoon yang dibaca oleh Seo Mi Suk, maka kedua detektif tersebut mencurigai Kang Ji Yoon yang merupakan komikus dari webtoon yang telah dikirim kepada Seo Mi Suk, dan ia mendatanginya. Karena kurangnya bukti, kedua detektif tersebut pun tidak melakukan penahanan terhadap Kang Ji Yoon. Suatu malam, ketika sedang berkendara mobil, Kang Ji Yoon bertemu dengan seorang anak kecil yang sendirian. Lalu ia memberinya tumpangan dan bertanya kepada anak tersebut mengenai nama. Ternyata anak tersebut bernama Mi Jin. Umur anak tersebut sekitar 16 tahun. Namun Kang tidak mempercayainya dan mengatakan bahwasanya Mi Jin tampak seperti anak berusia 10 tahun. Dan Mi Jin menjawab, "Saat itulah aku mati lalu menghilang." Kang yang terkejut pun tiba-tiba terbangun di pinggir jalan di dalam sebuah mobil. Dan ia tidak menyadari bahwasanya ia tengah menyetir. Ia mendatangi psikiater dan psikiater dari Kang Ji Yoon mendiagnosa Kang Ji Yoon menderita sebuah penyakit yang mana tidak dapat membedakan antara realita dan imajinasi. Kang yang telah mengetahui kematian dari Seo Mi Suk, lalu ia kembali mengecek komik yang telah ia buat. Ternyata di dalam draft komik tersebut, ia menemukan bahwasanya akan ada korban selanjutnya yang berlokasi di rumah sakit kepolisian yang merupakan seorang pengurus mayat. Di dalam rumah sakit polisi tersebut, perawat tersebut terkejut setelah membaca sebuah webtoon, yang mana di dalam webtoon tersebut menceritakan ketika ia membunuh istrinya hingga mati, dan juga ia menemukan fakta bahwasanya di dalam komik tersebut bercerita ia akan mati. Lalu Kang berusaha untuk datang ke rumah sakit kepolisian untuk menyelamatkan perawat tersebut. Perawat tersebut bernama Jo. Setelah sampai di sana, Kang tidak dapat berbuat apa-apa, dan ternyata perawat tersebut pun mati dengan cara memutar kepalanya hingga patah. Dan Kang melihat hantu dari istri Jo yang membunuhnya. Lalu detektif pun datang karena ia telah membaca komik tersebut dan melihat Kang beserta mayat Jo
dan Kang pun ditangkap atas tuduhan pembunuhan dengan bukti mayat Joe yang berada di depannya. Saat diinterogasi, Kang dituduh melakukan semua pembunuhan sesuai dengan komiknya agar komik tersebut laris. Karena Kang tidak tahan dengan tuduhan dan tekanan yang ia terima, akhirnya Kang membuka sebuah rahasia besar mengenai komik tersebut, yang mana ia mengatakan bahwa Kang hanya meniru komik tersebut dari seseorang yang mengirim gambar ke emailnya. Lalu detektif pun menelusuri address IP dari sang pengirim dan menemukan fakta bahwasanya alamat IP tersebut adalah beralamat di rumah Kang yang dulu ia tinggali sebelum terkenal, dan juga alamat Joe beserta anaknya, yakni berlokasi di gedung Happy Mansion. Sementara itu, Kim yang berkunjung ke Happy Mansion mendengar sebuah mitos bahwasanya dulu ada seorang anak perempuan yang selalu melukis mengenai kematian, dan esoknya kematian tersebut benar-benar terjadi, bahkan sama persis dengan apa yang telah dilukis oleh anak tersebut. Anak tersebut adalah putri dari Joe yang merupakan sahabat atau teman dekat dari Kang Ji-Hyun sebelum ia terkenal. Anak tersebut bernama Hyun. Orang-orang mengira bahwasanya Hyun telah membakar Happy Mansion dan kabur. Sedangkan Kang yang berada di dalam pengawasan detektif Lee Ki-chol tengah mengendarai mobil menuju Happy Mansion. Di dalam mobil, Kang ditanyai mengenai Hyun. Lalu Kang menjawab anak tersebut adalah temannya sebelum ia terkenal. Waktu itu saat Kang putus asa karena komik webtoon yang ia tulis selalu ditolak, ia melihat seorang anak sekolahan yang tengah dibully karena selalu melukis di dinding bagaikan orang yang kesurupan. Lalu Kang menolong anak tersebut. Ia pun menjadi akrab dengan anak tersebut dan tinggal bersama. Di sana, Kang dan anak tersebut selalu bersama-sama dan saling membela. Bahkan ketika mereka berdua akan diusir, Kang membela Hyun dan mengusir warga yang ingin menyeret mereka. Kang menceritakan bahwasanya mitos yang terjadi adalah fitnah hanya untuk mengusir mereka. Hyun tidak pernah membakar Happy Mansion, namun masyarakat di sekitarlah yang membakarnya agar Kang dan Hyun pergi dari Happy Mansion. Setelah berkeliling di dalam ruangan Happy Mansion, detektif Lee dan Kang menemukan seperangkat komputer yang terdapat lukisan di dalam monitor tersebut. Ia pun mencurigai bahwasanya anak tersebutlah yang telah melakukan pembunuhan. Setelah pulang dari Happy Mansion, Kang melarikan diri dari pengawasan detektif dengan membawa kabur mobil detektif Lee dan menuju Happy Mansion kembali. Sesampainya di sana, Kang dipukul oleh seseorang hingga pingsan, dan orang tersebut tidak lain adalah detektif Kim. Namun, detektif Lee yang mengetahui hal tersebut langsung melacaknya dan menggunakan GPS handphone dan tertuju di sebuah kandang babi. Di sana, detektif Kim menceritakan semua yang terjadi saat ia menabrak anak kecil yang bernama Mi-jin. Ia menculik penulis Kang karena ia takut jika rahasianya terbongkar oleh komik yang dibuat oleh Kang, yang mana di dalam komik tersebut menggambarkan bahwa Mi-jin dibunuh oleh detektif Kim dengan cara ditabrak. Lalu detektif Kim pergi meninggalkan Mi-jin hingga tewas. Saat detektif Kim ingin membunuh Kang dan akhirnya tidak jadi dikarenakan ia didatangi oleh roh dari Mi-jin yang menakut-nakutinya. Di luar kandang babi tersebut, detektif Lee yang telah sampai dan masuk ke dalam menemukan Kim yang tampak ingin bunuh diri dengan pistol. Namun sebenarnya Kim dipaksa oleh hantu Mi-jin. Kim pun mati. Namun proses kematiannya di sini tidak diperlihatkan, melainkan hanya dengan suara tembakan yang terlihat dari luar kandang. Esok harinya, mayat Kim ditemukan dan dinyatakan tewas bunuh diri, dikarenakan hanya ditemukan sidik jari detektif Kim. Detektif Lee yang memeriksa semua komik-komik Kang yang bercerita tentang kematian, dan ternyata semuanya terjadi persis dengan yang ada di komik tersebut. Dari beberapa kematian yang terjadi 5 tahun belakangan. Di sini terdapat sebuah kejutan yang tidak kita sangka-sangka. Ternyata Hyun dapat melihat roh yang telah mati, dan roh tersebut berbisik kepadanya
Lalu Hyun menulis sebuah gambar atau webtoon dan akhirnya kematian dari webtoon tersebut terjadi di dunia nyata. Sedangkan Kang yang bertemu dengan Hyun sangat tertarik kepada lukisannya dan memanfaatkan kedekatannya dengan Hyun untuk menyuruh Hyun melukis di atas kertas dan mempublikasikan lukisan tersebut dengan mengatasnamakan dirinya. Hyun yang tidak setuju dengan Kang lalu membakar kamar mereka agar semua draft yang telah dilukisnya tidak dapat dipublikasikan. Namun Kang marah dan akhirnya membunuh Hyun dengan cara mencekiknya hingga tewas. Setelah kematian Hyun, maka kekuatan Hyun berpindah kepada Kang, yakni dapat melihat roh yang telah mati dan melukis gambar yang dibisikkan oleh roh-roh tersebut, yang mana lukisan tersebut bercerita tentang kematian dan terjadi di dunia nyata. Singkat cerita, Detektif Lee menemukan Kang dan ingin menangkapnya karena telah membunuh beberapa orang melalui komiknya. Lalu mereka terlibat perkelahian di Happy Mansion tersebut. Detektif Lee mengatakan kepada Kang bahwa keserakahanlah yang membuat Kang telah membunuh Hyun dan akhirnya membuat komik yang dapat membunuh orang lain. Namun Kang tiba-tiba mengatakan bahwasanya Detektif Lee pun serakah karena telah membunuh Detektif Kim. Jadi yang telah membunuh Detektif Kim tidak lain dan tidak bukan adalah Detektif Lee itu sendiri. Tiba-tiba muncul lukisan di dinding yang menggambarkan bahwasanya ternyata Detektif Lee lah yang telah membunuh Detektif Kim. Lalu di lukisan tersebut juga tergambar Detektif Lee akan mati dengan cara menembak kepalanya sendiri. Menyadari hal tersebut, Detektif Lee ingin membunuh Kang dan tiba-tiba datang roh dari Detektif Kim dengan kepala yang sompel dan mengarahkan senjata ke kepala Detektif Lee dan menembakkannya. Lalu Detektif Lee pun mati. Kang pun pergi dan berlalu dan film pun tamat. Jadi kalau masih ada yang belum paham, ini saya berikan penjelasan yang lebih singkat. Jadi dulu, sebelum terkenalnya Kang, ada seorang anak kecil yang bernama Hyun yang dapat melihat hantu setelah kematian ibunya. Lalu Hyun dapat bisikan-bisikan hingga pandai melukis dengan sendirinya dan melukis sebuah kejadian kematian. Tapi kejadian kematian tersebut menjadi nyata karena hantu yang membunuhnya. Nah, setelah bertemu dengan Kang, Kang membunuh Hyun. Lalu kekuatan Hyun pindah kepada Kang dan akhirnya Kang menjadi seorang penulis webtoon yang terkenal dengan kisah-kisah pembunuhan yang menjadi nyata di dunia nyata. Seperti itu kisah singkatnya. Jadi ketika Kang belum mati, maka ia akan terus menjadi penulis dan akan terus membuat kematian yang disebabkan oleh lukisannya. Seperti itu. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.